Episode 106. Minta itu, lebih dulu dengan Arya. Semua nampak semangat saat Arya tadi mengumumkan jika kami ada rencana untuk buka cabang baru di luar mall. Berdiri sendiri dengan tangan dan kaki kami. Semuanya ikut memberi masukan, termasuk para manajer yang ada di sana. Aku pun kembali mengenal lebih dekat soal semua yang ada di restoran Arya ini, mulai dari para stafnya, hingga menu makanannya yang sudah tidak diragukan lagi. Aku juga bisa melihat Arya yang semangat sekali dalam memberikan mereka, yang Arya bilang adik-adiknya arahan untuk bekerja lebih baik dan baik lagi. Aku gak pernah anggap mereka pegawai aku, walau mereka gak ada yang bisa bilang mas ke aku, tapi gak masalah deh dipanggil bapak, daripada om, kata Arya menjelaskan kenapa ia begitu ramah pada stafnya. Aku terkekeh, mengayunkan kakiku yang kini duduk di bangku panjang yang lumayan tinggi. Kepalaku aku miringkan untuk bisa menatapnya dan tersenyum. Pengen banget dipanggil mas, tanyaku dan Arya mengangguk pelan. Bagus aja gak sih kalau dipanggil mas itu? Kayak apa ya? Beda aja rasanya itu. Kenapa? Aneh ya aku, tanya Arya sambil menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Aku kembali menggeleng. Melempar pandangan ke depan. Oh iya. Kami sedang ada di rooftop mall ini. Salah satu view yang bagus dan strategi untuk restoran Arya. Itu juga kenapa restoran yang dia punya ramai pengunjung. Mas, Arya, kataku. Saat aku melontarkan kata mas, aku masih menatap ke depan. Dan saat menyebut namanya, aku sudah menatapnya dengan senyum. Gimana tadi, kaget Arya tapi wajahnya nampak ceria. Bahkan bibirnya menyunggingkan senyum manis. Dicoba dulu ya, Mas Arya, kataku lagi dan ia terkekeh seperti orang terharu. Arya awalnya merangkul pundakku, menepuknya beberapa kali lalu menarikku ke dalam dekapannya. Terakhir kali yang panggil aku Mas Arya itu, Papa. Beliau yang panggil aku begitu sampai aku yang kangen sendiri dipanggil Mas. Makasih ya, udah panggil begitu, kata Arya yang aku baru tahu alasan sebenarnya di balik inginnya itu. Aku mengangguk, melingkarkan dengan cepat tanganku pada pinggangnya dan mendongak. Karena aku yang menatapnya, Arya menunduk kemudian menciumi puncak kepalaku lama dan dalam. Mau dipanggil Mas lagi? Tanyaku pelan. Arya tak langsung menjawab. Ia memilih menatapku lama dan aku menutup matanya dengan satu tanganku karena tak enak saja diperhatikan sebegitunya. Arya, mau tidak? Tanyaku lagi dan Arya malah makin mempererat pelukan kami. Senyaman kamu aja. Aku sih gak maksa, jawab Arya menumpukan dagunya di atas kepalaku. Kalau aku belajar, boleh? Belajar apa? Panggil Mas, kataku membuat Arya mengurai pelukan kami dan memegangi kedua bahuku dengan tatapan yang tak bisa aku artikan. Tapi detik berikutnya, ia tersenyum lalu mengangguk. Boleh kalau kamu gak keberatan. Tentu tidak, Mas Arya, kataku yang membuatnya tersenyum makin lebar lalu memelukku kembali. Semenjak aku dan Arya ingin memulai hidup yang baru, aku melihat Arya jadi lebih keras bekerja. Ini sudah jam 1.30 malam, tapi pria itu masih ada di ruang kerjanya, membangun konsep restoran yang akan nanti kami kerjakan. Mas, panggilku yang masih sedikit canggung tapi harus dibiasakan. Arya menoleh. Aku masih berdiri di ambang pintu.
Pria itu memberiku senyum sambil meregangkan otot lehernya yang mungkin saja sakit. Melangkah mendekat, aku berdiri tepat di belakangnya dan mulai meletakkan tanganku pada pundaknya. Aku memijat pelan tengkuk dan juga pundak Arya agar pria itu sedikit rileks. Belum selesai, tanyaku yang masih memijat pundaknya dan membaca apa yang ia kerjakan. Dikit lagi, kamu kenapa gak tidur? Tanya Arya menarik satu tanganku yang ada di pundaknya lalu ia mulai menciuminya acak. Kamunya gak ada kebiasaan dipeluk kalau tidur. Sekarang malah jadi gak bisa tidur kalau kamu gak ada, kataku membuat Arya tertawa pelan. Jadi candu ya pelukan aku, tanya Arya yang kini sudah mendongak menatapku. Aku tersenyum lalu mengangguk, menunduk sedikit dan menciumi keningnya beberapa kali. Udahan dulu yuk, besok lanjut lagi. Sekarang tidur dulu, ajakku membuat Arya menarik napas panjang. Loh, kenapa begitu napasnya? Masih mau kerja ya? Ya udah aku temenin di sofa itu deh. Kamu lanjut kerjanya ya, kataku mengalah. Aku mengantuk. Tapi jika hanya Arya saja yang bekerja hingga larut tanpa aku, di mana aku yang dulu berjanji menemaninya di kala susah? Gak usah. Ini aku mau tutup laptop. Kalau istri udah minta, mana bisa nolak, kata Arya membuat hatiku menghangat. Entah dari mana, tapi aku jadi makin yakin dengan dirinya. Pria ini selalu punya cara unik untuk membuat aku jadi tetap membutuhkannya selalu di dalam setiap kegiatan. Setelah laptop Arya mati dan ia mulai beranjak dari tempat duduknya, Arya menatapku kemudian mengusap lembut puncak kepalaku dan tersenyum. Ayo, tidur dulu. Arya menarik tanganku menuju kamar yang ada tepat di sebelah ruang kerjanya. Saat sudah sampai di kamar, aku lebih dulu melangkah ke atas ranjang dan Arya yang menutup pintu. Setelah pintu tertutup dan Arya mulai mengambil langkah ke arahku, aku malah dibuat berdebar saat satu tangan Arya mulai membuka pakaiannya. Harusnya aku terbiasa dengan Arya yang tidur tanpa pakaian atas, tapi saat melihat otot-otot itu lagi, aku masih saja suka merinding. Hei, halo, Gia kamu di sini? Suara Arya yang tepat di sampingku membuat aku tersentak. Tubuhku hampir jatuh terjungkal ke belakang jika saja tangan Arya tak cepat menyangga pinggangku. Sejak kapan pria ini ada di sampingku? Bukannya tadi ia masih di depan sana sambil melepas baju kaosnya? Iya. Kenapa? Tanyaku dengan bingung. Kok kenapa? Tadi aku yang tanya kamu kenapa? Natap lurus sambil senyum-senyum. Senyum-senyum, tanyaku dan Arya mengangguk cepat. Apa lagi? Kamu kenapa? Capek? Tanya Arya merapikan rambutku dengan telaten. Aku menggeleng lemah. Bukan lelah, tapi ingin. Aku menggigit bibir bawahku, mengusap leher belakangku untuk menimang apa aku harus bicara padanya atau tidak. Sesekali aku meliriknya, ia masih menatapku hingga aku bingung harus mulai dari mana. Sampai tangan Arya menyentuh keningku, aku akhirnya menoleh cepat ke arahnya. Kenapa sih? Tanya Arya bingung. Sampai keringetan gini, sambungnya lagi dan dengan cepat aku menyentuh keningku. Benar saja, aku malah jadi gugup begini. Harusnya dengan status kami, aku bisa dengan mudah mengatakannya. Tapi ini kenapa jadi sulit ya? Sayang. Ada apa? Bilang aja, aku dengerin.
Aku menatapnya lama, menarik napas panjang sebelum aku berani untuk bicara. Tapi jangan diketawain ya, pintaku padanya dan Arya dengan cepat mengangguk. Dua jarinya juga ia acungkan membentuk V. Promise, katanya. Aku menggulung bibir ke dalam lalu menunduk dengan jari-jari yang saling aku tautkan dan aku mainkan demi membunuh kegugupanku. Aku boleh minta gak malam ini? Tanyaku lirih. Minta? Apa? Tanya Arya membuat aku memejam. Aku menunjuk dirinya kemudian diriku bergantian beberapa kali. Minta itu. Aku sama kamu. Gimana ya bilangnya? Aku mau berhubungan, tanya Arya lugas membuat aku dengan cepat mendongak dan menepuk pelan lengannya. Malah dijelasin, rengekku membuat Arya tertawa. Bener, mau itu? Tanya Arya lagi dan aku mengangguk. Dan setelahnya, aku tak mendengar jawaban Arya apa. Tapi tangannya menarik daguku hingga aku kini menatapnya. Dan dengan mudah, kali ini kami berpagutan. Perempuan Penghangat Ranjang episode 107. Bercinta dengan Gia. Setelah permintaan aku tadi yang membuatku begitu malu, kini aku sudah ada di bawah kungkungan Arya. Tangannya terulur mengusap pelan puncak kepalaku. Bibirnya mengulas senyum manis yang selalu berhasil membuat aku kembali jatuh dalam pesonanya. Mau coba kamu yang pimpin? Tanya Arya terus menyisir rambutku dengan tangannya. Aku menggeleng pelan dengan bibir bawah yang aku gigit gemas. Gak bisa, jawabku pelan. Belajar? Bisa. Kan udah pernah dicontohin. Ucap Arya lagi membuat aku diam cukup lama untuk menimang-minang. Mungkin karena aku terlalu lama diam, Arya yang tidak sabar dengan segera membalik tubuhku, menariknya bersamaan dengan tubuhnya yang berguling ke bawah. Arya, pekiku kaget karena ia tiba-tiba saja membuat kami berubah posisi. Kini Arya ada di bawahku, tetap memberiku senyum dan aku ada di atas tubuhnya dengan wajah bodoh. Aku. Bisa? Ayo coba dulu kamu bisa sayang. Kalau gak bisa, tanyaku yang malah jadi tidak percaya diri. Kalau kamu bisa, besok kita beli pancake coklat yang kamu suka. Gimana? Tawar Arya yang malah membuat aku mengerutkan keningku. Kok pancake? Kok bicara terus? Kapan mulainya? Tadi katanya mau kan? Tanya Arya yang membuat aku meringis akan pertanyaannya. Aku mengangguk pelan. Iya. Tadi aku yang minta. Aku tadi ingin karena melihat otot-otot perutnya yang begitu menggoda. Aku diam, menunduk menatap tubuh polos Arya yang begitu indah. Aku tidak tahu kapan dan berapa lama Arya merawat tubuhnya hingga otot-otot indah itu muncul dan begitu indah serta nampak pas. Tanganku terulur, mengusap dari atas lalu turun perlahan ke bawah. Pada bagian yang berotot, aku makin memperlambat usapanku di sana. Aku suka bagian ini. Keras tapi pas. Bentuknya juga tidak berlebihan seperti binaragawan. Ditambah aroma tubuh Arya yang selalu membuat aku hanyut. Aroma emas yang selalu Arya pakai membuat aku selalu bisa betah di dekatnya. Gia, panggil Arya dan aku mendongak. Apa? Ayo mulai. Jangan yang itu. Lalu, tanyaku bingung. Bawahnya? Dia ada di bawah. Turun lagi sayang.
kata Arya dan aku membalikkan badanku. Aku menelan salivaku kuat-kuat. Baru kali ini aku melihatnya secara terang-terangan. Aku kembali menatap Arya dan pria itu juga sudah menatapku. Punyamu, katanya yang kembali membuat aku menatapnya. Astaga, malu sekali rasanya. Aku tahu aku sudah sering melakukannya. Tapi untuk menguasai permainan dari awal hingga tuntas baru kali ini Arya memberi jalan. Aku itu dipegang, tanyaku yang begitu lambat memahami semuanya. Sesuka kamu aja. Kamu nyaman atau enggak? Gia, tolong segera. Kamu udah mancing aku dan sekarang kamu lama sekali mulainya. Aku kembali menelan ludahku bulat-bulat. Kenapa Arya begitu santai dan aku malah yang gugup? Atau begini rasanya Arya saat ia memulai, tapi tidak pernah saja Arya tunjukkan? Mencoba memberanikan diri untuk menyentuh milik Arya, tanganku seketika bergetar. Gia, sebut Arya ketika aku berhasil menyentuh miliknya. Bahkan aku melihat Arya yang memejam kuat dengan mulut yang terbuka. Terusin sayang, jangan didimin. Aku harus apain? Gerakin naik turun, buat dia sama persis seperti apa yang aku lakuin dulu sama kamu. Aku kembali menatap tanganku yang sudah memegang miliknya dan mulai menggerakkan tanganku. Arya menjerit, berkali-kali menyebut namaku dan aku mulai terbiasa. Arya juga jadi memegangi pinggangku, mencengkram kulit pinggangku juga mencubiti kulitku hingga aku pun ikut menjerit. Cukup lama aku melakukan ini. Arya mulai menghentikan aku. Ia menarik tanganku dan mulai memberiku senyuman. Sudah, biar aku yang lanjutkan bagian ini. Aku diam, melepas tanganku. Baru aku mau pindah ke bawah dan membiarkan ia memulai. Arya menahanku dan menggeleng. Kenapa? Tanyaku bingung. Diem aja. Aku cuma bilang aku yang ambil alih. Bukan aku yang di atas. Caranya. Diam sayang. Mau cepat tidak? Tanya Arya dan aku mengangguk. Arya memposisikan aku dengan baik. Merapikan semuanya hingga tanpa aku tahu. Miliknya sudah tepat di depan milikku lalu sepersekian detik. Miliknya sudah penuh masuk ke dalam milikku. Mas, panggilku pelan membuat Arya menatapku. Sakit ya? Tanya Arya tapi aku menggeleng pelan. Enggak. Lanjutin aja, ucapkan dan Arya mulai membantuku bergerak. Aku? Iya aku. Aku ada di atasnya. Dan Arya yang menggerakkan pinggangku naik turun. Aku baru tahu. Memimpin itu rasanya lebih berbeda dari hanya ada di bawah. Ada sensasi lebih yang aku dapat. Bahkan aku begitu cepat merasakan ada di puncak. Begitu juga Arya. Pria itu, dari awal hingga akhir terus menjeritkan namaku. Pria itu juga sejak tadi masih sibuk memanjakan tubuhku. Mulai dari perut, hingga dua asetku. Tak lama, aku tumbang di atas tubuhnya, merebahkan kepalaku di pundaknya dan jantungku berdekatan dengan jantungnya. Aku merasakan jantungku yang berdegup sangat kuat, begitu juga dengan jantung Arya yang juga sama kuatnya. Hahaha, gimana? Lebih enak di atas atau bawah? Apa sih? Mas? Udah ah. Kataku malu menenggelamkan wajahku di ceruk lehernya lalu memeluknya kuat. Aku tahu Arya belum tidur. Aku pun sama. Tapi Arya tak lagi bicara. Hanya tangannya saja yang bergerak naik turun di punggung polosku hingga aku yang lebih dulu tertidur.
Asteris asteris asteris. Paginya, aku bangun terlambat. Aku mengerutkan keningku saat tak mendapati Arya yang ada di sampingku. Tirai jendela lebar di depanku pun sudah terbuka lebar hingga aku merasa silau. "Mas," panggilku pelan sambil mengusap sudut mataku karena masih terasa berat. Baru aku ingin turun, aku menghela napas panjang ketika melihat tubuhku belum terbalut pakaian lagi. Aku sampai lupa kalau aku belum berpakaian, dan suamiku itu bisa-bisanya pergi tanpa memakaikan aku pakai. Aku mencari keberadaan pakaianku tapi tidak ada. Aku yakin pakaianku sudah ia bawa ke keranjang cucian kotor. Hah, Arya nakal. Jadi aku bagaimana ke kamar mandinya? Pakai selimut gitu, keluhku dan aku mencebik kuat. Pasrah saja, aku menarik selimut yang kini menutupi tubuhku, melilitkan selimut itu sampai semua tubuhku tidak lagi nampak. Aku turun dari tempat tidur, membawa langkahku ke arah kamar mandi. Sayang. Astaga, Mas. Tapi belum sempat tanganku meraih gagang pintu, suara Arya kembali mengagetkanku. Pria itu tersenyum, senyum yang sangat menyebalkan. Dan sialnya, selimut yang menutupi tubuhku jatuh ke lantai, membuat Arya kembali mendapat pemandangan menarik. "Aku buat masakan spesial hari ini. Nanti kamu coba ya," ucap Arya ceria. Aku menunduk masih dengan menutupi bagian atas tubuhku lalu memugut selimut yang tadi aku pakai untuk menutupi tubuhku. "Iya, nanti aku coba ya. Aku mandi dulu boleh?" tanyaku pelan dan Arya menganggukkan. "Boleh dong. Tapi sini dulu. Mau sun?" Arya mendekat ke arahku, mendekapku dan menciumi seluruh wajahku hingga Arya memejamkan mataku. "Udah?" tanyaku padanya. "Udah. Apa mau bareng?" tanyanya. "Mas udah mandi?" "Udah asana dulu," ucapku mendorong tubuhnya menjauh. Arya melambaikan tangannya, melangkah keluar kamar sambil tersenyum dan mengedipkan matanya nakal. Baru aku kembali ingin melangkah pergi, aku kembali melihat laci nakas tempat Arya menyimpan alat kecil yang kemarin sempat aku lihat. Penasaran, aku menoleh ke belakang, memastikan Arya tidak ada di dekatku lalu membuka laci tersebut. Aku ambil satu dan tersenyum melihatnya. "Coba dulu, gak ada salahnya, kan?" gumamku lebih pada diriku sendiri. Dengan girang, aku masuk ke dalam kamar mandi. Tubuhku juga sudah sangat lengket. Perempuan Penghangat Ranjang episode 108. 2 garis merah. "Mas, aku mau bicara." Aku membasahi bibir luarku. Tiba-tiba saja aku gugup hingga jantungku kembali berdegup kencang. Arya yang duduk di depanku mendongak dan meraih gelas jus jeruknya lebih dulu. Setelah ia menghabiskan setengah gelas dari isi gelas tersebut, Arya kini mulai memusatkan perhatiannya padaku. "Bicara apa? Bilang aja," kata Arya sambil mencomot satu sosis lagi dan ia makan dengan cepat. Aku menggigit bibirku, merogoh saku celanaku dan mengeluarkan satu kertas kecil yang sudah aku tulisi. "Ini," kataku mendorong lipatan kertas itu ke hadapannya dan Arya mulai menatapku bingung. Sebelah alisnya saja kini sudah ia angkat naik hingga berhasil membuat aku menahan napas. "Apa ini?" tanya Arya meraih tisu untuk membersihkan tangan dan sudut bibirnya lebih dulu. "Dibaca aja, Mas."
Arya yang sudah memegang kertas itu mendongak lalu menatapku penasaran. Meski begitu ia tetap membuka lipatan kertas yang tadi aku berikan. Saat bibir Arya mulai bergerak membaca kata per kata yang aku tulis di dalam sana, aku meringis sambil menahan napas. Lihat ke kamar mandi, di wastafel, tanya Arya dan aku hanya tersenyum kikuk sambil mengangguk. Ada apa? Keran airnya macet, tanya Arya melipat kembali kertas tadi dan aku menggeleng. Lantas apa? Ada binatang? Tapi enggak ah. Orang bersih gitu, katanya lagi dan aku hanya menggeleng. Lihat aja dulu. Aku tunggu di sini ya, kataku dan Arya malah menatapku lama. Aku menunduk. Tapi kemudian aku mendengar suara gesekan dari kursi juga lantai yang membuat aku melirik pelan pada posisi Arya. Tunggu sini. Aku cek dulu. Kamu lanjutin makannya ya, kata Arya merapikan baju kaosnya dan menyentuh puncak kepalaku. Aku mengangguk, menatap punggungnya yang pergi ke arah kamar. Sekarang, aku hanya butuh menunggu beberapa waktu hingga pria itu kembali. Dan hitungannya kini aku mulai. Mari sama-sama kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, Sayang, apa ini? Teriak Arya membuat aku tertawa tapi tanpa suara. Apanya yang apa? Mas, kataku ikut berteriak. Hingga ia kini dapat aku lihat keberadaannya. Arya berlari dari dalam kamar, mendekapku yang masih duduk di kursiku dan tertawa menunggunya. Apa-apaan ini? Kamu tahu dari mana alat ini? Kok bisa? Kata Arya yang begitu semangat sekali. Belum sempat aku menjawab. Arya kembali mengurai pelukan kami, beralih dengan menangkup dua sisi wajahku dan mulai menciumiku berkali-kali hingga wajahku bisa aku pastikan memerah. Mas udah, rengeku karena tak bisa bernapas dengan baik. Arya tersenyum, sedikit tertawa lalu kembali mendekapku. Tubuhnya ia goyangkan ke kanan dan kiri membuatku ikut merasa hangat. Baru saja kami tertawa, kini aku dan Arya malah sama-sama terharu. Kami berdua menangis. Ini pertama kalinya aku melihat Arya menangis karenaku. Aku bahkan tak bisa menahan air mataku agar tidak tumpah. Begitu juga dengan Arya. Berkali-kali aku coba mengusap air mata pria itu, tetap saja air matanya jatuh dan tumpah di pipi. Haha, udah ah. Kok malah jadi nangis? Gimana itu? Seneng gak? Tanyaku beralih mengusap air mataku kasar dengan punggung tangan. Aku menangis, tapi tetap tersenyum. Begitu juga Arya. Sekali lagi Arya melihat apa yang tadi ia ambil di kamar mandi dan kembali pria itu menjatuhkan kepalanya pada pundakku. Aku bahkan gak percaya ini yang terjadi. Gak percaya apa? Gak yakin kalau aku... Bukan. Maksud aku gak percaya kalau aku bakal jadi papa secepat ini, katanya yang sudah menangkup lagi wajahku dan menyatukan kening kami. Iya, aku iseng mencoba alat tes kehamilan itu. Dan aku pun juga tidak yakin awalnya. Tapi setelah aku tes, hasilnya 2 garis merah. Bahkan, aku sudah lebih dulu menangis saat di dalam kamar mandi tadi. Aku sudah mencoba meyakinkan diri jika ini benar dan tidak salah. Hingga aku kembali keluar dari kamar mandi dan mengambil satu lagi alat dengan brand berbeda. Tapi tetap saja hasilnya sama. Positif. Kami masih saling hanyut dalam euforia pagi ini, sampai aku dan Arya kini duduk di sofa tanpa membereskan lebih dulu piring makan kami. Cek yuk, ke rumah sakit,
kata Arya mengusap perutku yang masih rata, sangat rata. Sekarang, tanyaku padanya. Arya mengangguk tanpa menatapku. Kini perhatiannya ada pada perutku hingga aku yang harus menarik dagunya agar ia mau menatapku. Yang tanya di sini, Mas, kamu liatin perut aku. Anaknya juga belum kelihatan, kataku kesal karena ia hanya fokus pada perutku saja. Bukannya minta maaf, Arya malah tertawa. Ia menjawil hidungku kemudian kembali memelukku. Kok seneng banget ya rasanya? Kayak ringan aja gitu? Gak ada beban. Aku mengusap tangannya yang melingkar di depan tubuhku kemudian mendaratkan bibirku di tangannya. Memang sebelumnya berat? Berat karena kita mulai dari awal lagi atau berat karena nikahin aku? Tanyaku dan ia menggeleng. Bukan. Malah semenjak aku lepas semua yang mama pernah kasih, aku jadi benar-benar enjoy. Kayak, jalanin hidup yang sebenarnya aja sih. Aku memang gak suka ke kantor. Jadi kalau aku cuma ke kampus buat ngajar dan ke resto buat masak, itu masih oke buat aku. Dan sekarang aku benar-benar ngerasa hidupku itu, ya aku yang pegang, aku yang kendalikan, katanya bercerita panjang lebar. Tahu gak, Mas, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang hidup dari pilihannya sendiri. Mau itu berhasil atau tidak, yang penting dia yang memilih jalan itu. Dan jika nanti Mas berhasil dari hobi yang sudah Mas pilih, dia yakin Mas pasti akan lebih bahagia. Bukan cuma itu, Mas juga pasti jadi lebih menghargai apa yang sudah Mas dapat dari semua perjuangan itu. Istri siapa sih? Pinter amat perasaan. Yang dosen di sini aku atau kamu? Atau kamu aja yang jadi dosen buat aku, katanya mencubit pipiku gemas. Enggak ah, aku udah punya murid yang harus aku ajar seumur hidup aku, jawabku yakin. Siapa? Tanya Arya sedikit mencari jarak dari diriku. Aku tersenyum padanya, memainkan alisku naik turun hingga Arya sebal sendiri melihatku. Kenapa sih begitu mukanya? Siapa murid kamu seumur hidup? Tanya Arya dan aku menarik satu tangannya. Tangan Arya itu aku letakkan di perutku, dengan senyum yang makin aku kembangkan. Dia, Arya kecil yang akan jadi muridku nanti. Ibu, kan guru pertama untuk anaknya. Benar bukan, kataku pelan. Iya, jawab Arya lagi dengan kepala yang mengangguk pelan. Kembali, Arya kembali menangis, memelukku dengan erat. Makasih ya sayang. Saat semua terasa sulit, tapi ada kamu yang buat ini jadi mudah. Saat semua pergi dari aku, kamu malah hadirkan anggota baru. Terima kasih masih mau bertahan. Aku janji akan jadi suami dan ayah yang baik, katanya dengan suara serak karena ia menangis. Jangan berjanji jadi suami dan ayah yang baik dulu. Jadi diri Mas sendiri dulu. Kalau Mas udah punya kepribadian yang baik, semua itu pasti juga akan mudah. Suami dan ayah yang baik, itu mungkin sangat mudah jika Mas sudah bisa jadi diri Mas sendiri. Dalam banget sih. Yang kata-kata kamu ini, aku makin suka. Sayang deh sama kamu, kata Arya pelan. Aku juga. Sayang aku, tanya Arya. Enggak, aku sayang banget sama Mas. Hahaha, bisa gombal juga ya ternyata, kata Arya kembali tertawa. Hari ini mood kami sedang naik turun. Kadang kami menangis, kadang kami tertawa. Alasannya masih sama. Karena dia yang sedang berlomba tumbuh di rahimku. Dia, anak kami. Perempuan Penghangat Ranjang episode 109.
Ayah dan Bunda. Harusnya tadi siang kami ke rumah sakit untuk periksa. Tapi Arya tiba-tiba tidak bisa karena harus bertemu dengan salah satu pemilik ruko yang mungkin saja nanti rukonya kami beli. Jadi, planning kita berubah jadi besok pagi saja. Arya pun sudah menelpon salah satu rumah sakit dan mendaftarkan namaku untuk pemeriksaan besok pagi. Hari ini, aku sedang duduk di ruang tamu, menikmati secangkir teh madu dengan tambahan jahe, juga biskuit dan ada 2 kotak pizza juga. Arya membawakan banyak sekali makanan. Bahkan, di kulkas ada berbagai macam buah yang mungkin akan aku sukai katanya. Termasuk mangga muda yang biasa ibu hamil makan untuk rujak. Gimana kamu? Mual gak? Aku berbalik badan saat mendengar suara Arya. Pria itu baru saja selesai mandi dan kini keluar kamar langsung menuju ke dapur. Aku menggeleng meski tahu Arya tidak akan melihatnya, menatap pria itu dari ruang tengah sambil tersenyum. Belum sih. Mungkin karena masih baru kali, jawabku dan langsung membuat Arya berbalik badan. Aku menyengir saat ia hanya mematapku kemudian kembali berbalik melanjutkan aktivitasnya di dalam dapur. Jangan bohong ya, kalau perlu apa-apa bilang. Jangan dipendem. Walau kita mulai semua dari awal lagi, tapi aku masih ada cukup uang buat menuhin ngidam kamu itu. Paham sayang, katanya yang dari awal perkataannya aku pandangi punggungnya hingga di akhir kalimat ia kembali berbalik badan dan menatapku. Iya mas, aku pasti bilang nanti kalau perlu apa-apa. Tenang aja, kamu tuh yang harusnya siap-siap. Bakal aku repotin nantinya, kataku dan Arya hanya mengedikan bahunya acuh. Direpotin sama kamu itu menyenangkan. Gak bosen dan gak capek akunya, jawab Arya lagi. Ia kembali menyusulku dengan potongan buah mangga yang kuning menggiurkan. Rasanya mulutku penuh dengan air liur walau hanya mangga matang. Mau, rengeku ketika ia sampai dan meletakkan piring mangga itu di atas meja. Memang buat kamu sayang. Makan gih, manis banget. Kayak aku ya, kataku dan ia mulai mengulas senyum. Iya kayak kamu. Udah, makan dulu. Aku dengan senang hati meraih piring itu dalam pangkuanku. Aku duduk di sofa sambil bersila, memakan mangga matang yang manisnya tiada taraf. Sekarang memang sedang musim mangga, dan mangga, salah satu buah kesukaanku. Pelan-pelan aja calon bunda. Ayahnya gak minta kok. Buat bunda semuanya itu, kata Arya mengusap sudut bibirku dengan punggung tangannya. Mungkin karena terlalu asik memakan buah manis ini, aku jadi tidak memperhatikan apa aku makan dengan baik atau tidak. Tapi, yang membuat aku salah fokus adalah kalimat Arya tadi. Aku salah fokus pada 2 kata baru yang ia gunakan. Ayah dan bunda. Tadi mas bilang apa? Tanyaku yang masih diam karena kini Arya mengusap bibirku dengan selembar tisu. Bilang apa? Tanya Arya balik. Tadi, ayah bunda itu memang mau dipanggil begitu nanti, tanyaku dan Arya berhenti mengusap bibirku. Ia menegakkan punggungnya lalu menatapku dengan serius. Memang kamu gak mau dipanggil bunda? Atau mau mama? Tanya Arya sambil tangannya menyelipkan rambutku ke belakang telingaku. Aku menggeleng dan tersenyum, menarik tangannya yang masih menyelipkan rambutku. Aku bawa tangan itu untuk menangkup pipiku dan aku menciuminya juga beberapa kali. Enggak. Itu udah bagus. Aku yang malah berpikir kalau mas mau dipanggil papa, bukan ayah. Papa memang bagus.
Sama saja dengan ayah. Tapi, aku maunya yang sederhana aja tapi bermakna besar buat dia nanti. Ayah, seperti satu kata yang sakral aja menurut aku. Menurut kamu gimana? Tanya Arya padaku. Aku diam, mengembungkan pipiku lalu menggeleng pelan. Entah, sosoknya gak pernah ada, jawabku kemudian dan mungkin juga baru Arya ingat soal itu. Secepatnya aku masuk ke dalam dekapan Arya, menenggelamkan wajahku pada tubuhnya dan tersenyum getir. Maaf, aku lupa, kata Arya pelan. Aku menggeleng dan menarik diri, mengulas senyum agar Arya tidak khawatir padaku. Enggak apa kok, aku udah biasa. Cuma, aku boleh minta sesuatu sama Mas, tanyaku dan Arya dengan cepat mengangguk. Katakan, balasnya. Jangan seperti ayahku, please. Aku memohon. Meski sudah tersenyum, tapi air mataku tetap menetes. Sensitif sekali aku sekarang. Enggak akan. Aku akan jadi ayah yang baik buat dia. Buat kamu, buat aku juga. Selama istrinya kamu, ibu anak-anak aku gak akan pernah pergi sayang. Jangan pernah berpikir untuk pergi juga ya, katanya dan aku hanya bisa mengangguk saja. Kembali aku masuk dalam dekapannya. Aku menarik napas panjang agar tak lagi menangis. Setelah aku tenang, aku kembali pada posisiku yang semula kemudian meraih cangkir tehku dan meminumnya. Arya yang duduk di sampingku masih menatapku, memainkan rambutku yang panjang. Gia. Aku menoleh dan mengerjap beberapa kali saat menatapnya. Kamu tahu gak, kehadiran kamu dan dia, sedikit banyak udah ngubah hidup aku. Ngubah jadi lebih baik tentunya. Tadi, ruko yang aku lihat, yang harga awalnya mahal banget, bisa tiba-tiba turun harga. Sampai 30% pula. Apa namanya kalau bukan karena rezeki dia, kata Arya yang pada akhirnya menyentuh perutku lembut. Aku tersenyum, mengusap garis rahangnya yang tegas dengan tanganku. Bagus dong. Dia bantu ayahnya. Dia permudah rezeki ayahnya. Dia tahu, ayahnya kerja sungguh-sungguh, mau berjuang sungguh-sungguh. Dan dia juga tahu, ayahnya kerja buat dia nanti. Makanya dibantu, kataku pelan. Arya tersenyum dan mengangguk. Ia menarik tanganku yang masih betah mengusapi pipinya dan ia bawa ke depan bibirnya. Beberapa kali aku dapat merasakan bibirnya yang mendarat nyaman di punggung tanganku. Ini juga berkat kamu. Dulu, pas kamu kukuh nolak aku terus, aku hampir nyerah. Hampir putus asa. Sampai pada Bams bilang, perempuan kayak kamu yang susah dicari. Kenapa aku harus nyerah? Dan semenjak itu, walau kamu kesel sama aku atau marah sekalipun, aku gak peduli. Aku coba terus, sampai akhirnya Tuhan kabulin maunya aku. Beliau luluhin hati kamu buat terima aku. Susah tahu bertahan waktu kita tahu. Orang yang kita mau malah gak mau banget sama kita. Aku terkekeh mendengarnya. Aku jadi GR nih dimauin sama mas yang ganteng ini, kataku agar kami tidak kembali melo. Syukurnya aku ganteng. Kalau enggak, udah pergi jauh-jauh kali kamu, ucapnya penuh percaya diri. Kali ini aku tertawa. Tertawa karena ucapan Arya yang begitu percaya dirinya. Aku tertawa sampai sudut mataku berair. Hahaha. Aduh udah capek ketawanya. Yang suruh ketawa siapa? Tanya Arya pelan. Enggak ada sih. Tapi lucu. Sayang aja kan lucu tapi gak ketawa,
kataku membuat Arya menggeleng kepala pelan. Aku masih sibuk terkekeh sambil mengusap sudut mataku yang berair. Tapi malah dibuat terkejut saat Arya menyingkap bajuku dengan cepat. Mas, ngapain? Tanyaku kaget. Mau bicara sama anak aku? Gak boleh. Ya boleh. Tapi bilang dulu dong. Aku kaget nih, kataku sedikit mengubah nada bicaraku seperti sedang kesal. Tapi yang aku dapat adalah sisi wajahku yang dirangkumnya dengan kedua tangan, lalu dengan mudah ia menempelkan bibirnya pada bibirku, menari lembut di atas bibirku meski tidak lama. Cerewet sih, makanya jangan cewek kena terus aku sun sekarang. Ih, Mas, omes banget sih, kesalku. Ini beneran kesal. Tapi dia malah cuek saja dan sudah mulai turun ke perutku. Pria itu sibuk mengoceh pada anaknya, dan aku sibuk mengusap rambutnya yang kini kepalanya menempel pada perutku. Sedikit yang aku dengar dari pembicaraan calon ayah pada calon anaknya adalah, "Ayah sama bunda udah nunggu. Baik-baik, bantu jaga bunda ya. Jangan nakal, harus sehat. Ayah sayang." Itu sedikit kata yang aku dengar saat Arya berisik di perutku, dan kata itu berhasil menerbitkan senyumanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, dan terima kasih Arya. Jika channel ini ditutup, kalian dapat melanjutkan cerita ini di channel kami satu lagi. Kalian bisa lihat di channel unggulan kami. Subscribe dari sekarang. Klik di pojok kanan atas pada video ini. Terima kasih. Perempuan Penghangat Ranjang episode 110. Bertemu Mama Hilda di rumah sakit. Usia kandungannya baru masuk di minggu keempat. Sejauh ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ibu dan calon bayinya dalam keadaan yang sehat dan stabil. Nanti saya akan berikan vitamin untuk ibu juga bayinya ya. Kalimat dokter tadi akan selalu aku ingat. Bagaimana perkembangan bayi kami, hingga apa-apa saja yang perlu aku lakukan. Aku juga mengingat apa saja pantangan yang harus aku hindari selama masa kehamilanku nanti. Arya pun terlihat sangat bahagia. Pria itu nampak senang saat ia tahu anaknya tumbuh dengan sangat baik di rahimku. Sejak tadi, Arya juga terus mengulas senyum ketika dokter memberi kami waktu untuk melihatnya, yang masih sangat kecil di layar monitor saat USG. Setelah pemeriksaan berakhir, aku dan Arya bersamaan keluar dari dalam ruangan dokter. Dokter yang akan kami pakai hingga persalinanku nanti. Dokter Naiki, beliau sangat baik dan begitu perhatian. Ia juga banyak menjelaskan hal yang belum aku tahu tentang kehamilan, karena ini adalah kehamilan pertamaku, dan aku pun dengan senang hati menerima ilmu baru ini dari beliau. Mau tunggu di sini atau ikut aku nebus obat? Tunggu sini aja ya. Takut antri nanti di sana, kata Arya dan aku menggeleng. Gak mau ikut aja. Di sana nanti, kan ada tempat buat nunggu. Aku ikut ya, kataku dengan tangan yang aku gunakan untuk menggoyang-goyangkan lengannya. Dengan terpaksa Arya menuruti kemauanku. Ia menarik napas panjang dan mengusap puncak kepalaku, lalu membawaku ikut serta ke sebuah apotek yang belum begitu ramai di pagi hari. Aku memilih duduk dan Arya menyerahkan resep obat kami pada apoteker yang ada. Setelahnya, Arya kembali ke tempatku duduk dan ikut duduk di sebelahku. Lapar ga? Mau aku beliin roti atau apa gitu? Tawar Arya saat melihat kantin ternyata tak jauh dari apotek ini. Aku menggeleng lalu tersenyum. Entah kenapa, aku jadi lebih suka bermanja padanya.
seperti sekarang aku yang sudah memeluk mesra lengannya lalu merebahkan kepalaku pada pundaknya dengan nyaman. Kenapa? Capek ya? Tanya Arya lembut. Tangannya dengan sigap mengusap puncak kepalaku sayang lalu menciuminya juga. Enggak kok. Cuma suka aja begini. Kayak pengen nempel sama Mas aja. Enggak apa kan? Kataku pelan sambil melihat beberapa orang yang sama sepertiku juga ikut mengantri di sini. Enggak apa-apa banget. Aku suka malah kalau kamu manja gini. Jadinya aku ngerasa kalau aku dibutuhin sama kamu. Jangan lupa, kalau mau apa-apa bilang, oke, kata Arya yang tak lelah mengingatkan aku soal itu. Aku kembali mengangguk. Kemudian diam menunggu giliran nama kami yang akan dipanggil untuk menebus obat. Aku yang memang tak bisa diam dalam artian bergerak saat mengantri seperti ini pasti akan memainkan tangan besar Arya dalam genggamanku. Sampai pada namaku disebut dengan lantang, Arya dengan segera bangkit menghampiri setelah memintaku menunggu. Tak lama ia kembali dengan wajah ceria dan senyum yang mengembang. Yuk, udah selesai. Kita cari makan siang yang Bumil mau hari ini. Kira-kira anak ayah hari ini mau makan apa ya? Kata Arya saat kami berjalan berdampingan keluar dari apotek itu menuju parkiran motor kami berada. Oh iya, karena usia kandunganku belum besar dan aku juga masih sanggup untuk berboncengan motor, makanya pagi ini kami datang dengan motor yang kami miliki. Tapi, saat kami sampai di lorong poli umum, aku tak sengaja bersitatap dengan Mama. Mama Hilda ada di depanku, dan itu yang membuat aku berhenti melangkah. Gia, kenapa sayang? Tanya Arya membuat aku menatapnya kemudian kembali menatap di mana Mama Hilda berada. Arya ikut menatap ke arah di mana aku melihat Mama. Kini bukan hanya aku saja yang melihat Mama, tapi Arya juga. Baru aku ingin menyapa ibu mertuaku, Arya kembali menarik tanganku dan meminta aku tetap berjalan. Tapi Mas, kataku saat Arya menarikku untuk pergi dari sana karena kini aku melihat Mama mau menghampiri kami. Mas, Mama, kamu mau nurut sama aku atau enggak? Tanya Arya yang membuat aku diam seketika. Aku tidak bisa membantah Arya, tapi aku juga tidak bisa melewatkan Mama tanpa menyapanya saat kami sudah saling menatap. Baru saja kami melangkah sebanyak 2 kali. Mama lebih dulu meneriaki nama Arya dan meminta kami berhenti. Bukannya berhenti, Arya malah semakin mempercepat langkahnya dan membuat aku khawatir dengan kandunganku. Mas, perutku. Aku sedang hamil. Mas, kataku membuat ia seketika berhenti dan menatapku. Maaf, apa kau baik-baik saja? Tanya Arya menangkup kedua sisi wajahku lalu mengusap lembut pipiku dengan ibu jarinya. Aku baik-baik aja. Tapi jangan jalan cepat seperti tadi. Nanti kalau dia kenapa-napa gimana? Arya, Mama panggil kamu dari tadi. Suara Mama Hilda memotong kalimatku pada Arya tadi, membuat kami bersamaan menoleh lalu berbalik badan menghadap Mama. Aku tersenyum, seperti biasa mengulurkan tangan untuk menyalimi Mama, meski aku tahu uluran tanganku tak dijabat balik oleh Mama hingga Arya yang kembali menarik tanganku tadi. Udah, gak perlu, kata Arya membuat aku mendongak menatapnya. Tapi Mas, aku minta kamu jangan ngelawan. Bisa? Tanya Arya dan aku mengangguk pelan. Kalian ngapain ke rumah sakit? Siapa yang sakit? Tanya Mama menatap Arya dengan tatapan khawatir. Arya membuang muka, menatapku dengan wajah yang aku tahu jika ia menahan emosinya. Gia.
Gia gak enak badan, jadi aku ajak dia periksa. Udah kan? Mama juga gak akan suka kalau kami lama-lama di sini. Jadi aku permisi, Ma. Dan untuk Mama, lekas pulih ya, kata Arya menunduk sedikit dan kembali menarik tanganku untuk pergi dari hadapan Mama. Aku yang ditarik begitu kuat oleh Arya tak bisa melawan. Aku hanya bisa menoleh ke belakang di mana Mama masih berdiri menatap kami tanpa bicara apapun lagi. Aku meminta maaf pada Mama lewat gerak bibir tanpa suara, meminta maaf atas perilaku kami yang tidak sopan barusan. Jarakku dan Mama makin jauh, hingga aku dan Arya berbelok ke tempat parkir. Kini aku tak lagi melihat Mama di belakang. Aku beralih menatap Arya yang kini sudah meraih helm untuk ia pakaikan padaku. Tapi saat Arya hendak memakaikan helm itu, aku membawa langkahku mundur sekali dan menatapnya serius. Kenapa? Sini sayang, di situ panas, kata Arya yang kembali ingin menarik tanganku tapi aku dengan cepat menghindar. Gia? Kenapa? Tanya Arya lagi dan aku menggeleng pelan. Aku gak suka cara kamu tadi ke Mama. Cara apa? Aku gak ngelakuin apapun. Mama memang bener gak akan suka lihat kita sama-sama dalam waktu lama kan? Itu kenapa aku tadi buru-buru pergi, katanya menjelaskan tapi aku malah menutup wajahku dengan satu tangan. Sedangkan satu tanganku lagi aku letakkan di pinggang. Bukan itu, Mas. Kalau kamu tahu Mama gak suka lihat aku dan kamu lama-lama, aku bisa minggir sebentar dan kamu bisa bicara sama Mama lebih dulu. Dan apa tadi? Kamu gak bilang kalau aku hamil? Kenapa? Tanyaku dengan nada sedikit kesal. Arya menunduk, meletakkan kembali helm milikku di spion motor dan ia beralih duduk di atas motor sambil menatapku serius. Dengar Gia, apa aku tega ninggalin kamu di pojokan dan aku yang ngobrol sama Mama tanpa kamu? Dan soal hamil, memang Mama masih peduli soal itu? Biar aja dulu. Biar sampai anak kita lahir dan beliau tahu. Kita lihat apa beliau mau menerima anakku atau tidak. Mas, ucapan macam apa itu? Mana ada nenek yang tidak mau menerima cucunya? Tanyaku dan Arya hanya mengedikan bahunya. Setidaknya, turuti dulu maunya suamimu. Ayo cepat, kita harus cari makan siang. Jangan sampai karena kita bertengkar, anakku tidak makan, kata Arya yang tidak bisa terbantahkan lagi olehku. Aku menurut, melangkah mendekat ke arahnya dan meminta untuknya memasangkan aku helm. Setelah semua terpasang dan Arya mulai menghidupkan kembali motornya, aku naik dan segera pergi. Tapi, ada yang kembali membuat aku menatap nanar kala sudut mataku tak sengaja melihat Mama masih berdiri di tempat terakhir kami bertemu. Jelas itu membuat aku makin tak enak hati. Aku pun seorang perempuan. Meski aku belum memiliki anak, tapi aku dapat merasakan apa yang Mama rasakan. Aku harap perang dingin antara Arya dan Mama segera berakhir. Karena jika terlalu lama pun, ini tidak akan baik. Bersambung.